Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan di live Instagram Pajak Smart, tempat kita ngobrol santai dunia pajak. Oke, bagi teman-teman yang ada pertanyaannya, silakan sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab semampu saya, gitu teman-teman. Oke, dan seperti biasa, saya perlu disclaimer dahulu nih guys, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya. Dan ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada salah gitu teman-teman. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak. Itu ya. Sehingga Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi lu ketika untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda apabila ada yang mau bertanya lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Oke, Awan akan tersedia gratis teman-teman ya, secara live gratis di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Dan bulan Oktober ini teman-teman, di bulan Oktober ini ya, bulan depan Oktober kita akan buka kelas baru untuk program KPP ya, program konsultan pajak pinter. Nah, ini adalah pertama kali dan satu-satunya teman-teman di Indonesia ya. Saya mengajar cara untuk menjadi miliarder konsultan pajak dan akunting dengan metode KPP. Pelatihan intensif selama 3 bulan saja gitu teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bisa langsung ke website programkpp.com ya, www.programkpp.com. Khusus bagi Anda para konsultan pajak nih, baik yang baru maupun yang sedang maupun yang sudah lama gitu. Para mahasiswa, para karyawan, siapapun yang ingin sukses berbisnis konsultan pajak, silakan daftar ya. Nah, satu kelas hanya terisi dari 10 orang saja guys, 10 orang saja. Jadi semoga Anda tidak kehabisan kuota ya. Dan sampai jumpa di kelas pertama Anda nanti. By the way, program ini terakhir ya guys, ini adalah program yang terakhir. PKPP ini sudah sukses di kelas yang pertama kemarin di bulan September, terakhir ini September, dan di kelas Oktober nanti akan buka kelas baru dan terakhir ya. Saya tidak akan lagi mengadakan kelas 3 bulan lagi, kelamaan rasanya nggak sanggup gitu. Tapi masih akan kita buka satu kelas lagi terakhir. Nah, jadi segera daftarkan diri Anda di www.programkpp.com ya. Jangan sampai teman-teman kelewatan kesempatan ini guys. Oke. Kita lanjut. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha semampu saya, teman-teman. Oke, coba saya lihat. Mohon maaf, sudah banyak ya? Oke, oke. Bapak Rujak Jundul. Halo Pak, malam. Malam Pak Rujak. Terus, apakah ada yang bertanya? Pak Fem. Malam Pak Awan, salam sehat selalu. Terima kasih Pak, sama-sama. Salam sehat selalu. Kemudian Bapak Tumblu Green, malam Pak, malam Pak juga. Ibu Wulandari, kok kalau perusahaan bergerak di bidang pelayaran, tapi omsetnya masih di bawah 4,8 M, apakah bayar PPh final atau PPh pasal 15? Jawabannya adalah PPh pasal 15, Bu, kalau memang bergerak di bidang pelayaran ya, Bu, ya. Jadi tolong tanya ke AR Ibu, setahu saya sih pelayaran itu pakai PPh pasal 15 dan itu bersifat final, Bu. Ya, PPh pasal 15 dan bersifat final, ya. Bukannya 0,5% ya, tetapi PPh 15. Kalau nggak salah 1,2% deh kalau nggak salah ya, Bu. Coba cek ke AR Ibu, saya rasa PPh pasal 15 final. Oke, terima kasih Bu Bulan, semoga membantu, Bu. Ibu Emiliako 9988. Malam Pak Awan. Suket PP23 atas jasa cold storage sudah saya ajukan. Yang saya tanyakan berarti penghasilan jasa kita tidak dipotong PPh pasal 23 ya Pak. Oke, kalau Ibu punya suket PP23 maka sudah clear ya Ibu tidak dipotong PPh 23. Kasih tahu ke customer Ibu bahwa saya punya suket PP23 maka saya qualified pakai 0,5%. Kalau dia mau potong maka potonglah 0,5%, bukan potong PPh 23 ya. Minta dia potong PPh 4 ayat 2 0,5%, Bu. Jangan potong PPh 23 lagi. Gitu, Bu Emi. Semoga membantu, Bu Emi. Bapak MNC Teddy. Malam, Pak Wan. Malam, Pak Teddy. Kalau PBK perlu bukti apa saja, Pak? Oke, jadi Bapak kalau mau PBK, pertama, BPN yang asli ya, Pak. BPN yang asli bawa ke kantor pajak. Yang kedua, surat formulir PBK. Kalau Bapak nggak punya, cek ke Google. Kalau nggak, langsung ke KPP juga ada. Formulir PBK-nya. Nanti itu diisi, Pak. Apa yang mau di PBK-kan.
Gitu, apakah masanya, apakah rupiahnya, apakah tahunnya, apakah kodenya. Nah, tuliskan di surat PBK itu. Cuma 2 itu aja, Pak. BPN asli dan surat PBK. Surat permohonan PBK. Kirim ke KPP, prosesnya 1 bulan, 30 hari maksimal. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak MNC Teddy. Ibu Emilia Ko, soalnya pemakai jasa cold storage-nya kita mau dipotong PPh pasal 23, Pak. Nah, Ibu Emi kasih tahu ke si customer, saya sudah punya suket PP 23, maka mulai hari ini saya tidak lagi dipotong PPh 23, tetapi saya dipotong PPh 0,5%, PPh 4 ayat 2. Nah, kalau dia belum paham, suruh dia hubungi konsultan pajaknya dia, gitu. Karena ini hal baru ini, Bu. Mungkin dia juga kurang kurang paham gitu ya. Coba suruh dia hubungi konsultan pajak dia biar jelas gitu ya. Semoga membantu Bu Emi. Bapak Cinlung. Malam Pak. Mohon tanya, untuk WP yang baru punya MPWP di Juni 2022 dan belum punya MPWP, sudah memiliki mobil dan tabungan 200 jutaan. Aset ini dilaporkan sebagai apa dan apa dampak atau akibatnya? Oke, jadi gini Pak Cinlung, walaupun dia baru bikin MPWP di tahun ini, tetapi dia perlu lapor SPT mundur. Laporan SPT di tahun 2021, 2020, 2019, sampai tahun di mana dia betul-betul punya penghasilan yang melebihi PTKP. Gitu, Pak. Jangan tiba-tiba lapor di tahun baru ini ya, jangan ya. Jangan tiba-tiba di SPT pertama ada uang 200 juta, kemudian ada mobil gitu. Jangan, dia mesti lapor mundur. Jadi walaupun dia baru ke MPWP, tetap dia perlu lapor mundur SPT-nya. Gitu, Pak Cinlung. Semoga membantu, Pak. Ibu Emilia Ko, apakah dengan menunjukkan suket PP 23 kita bisa jelaskan bahwa kita tidak bisa dipotong atas jasa sewa lagi? Betul Bu, betul. Tunjukkan suket PP 23-nya, suruh dia baca. Gitu. Di suket PP 23 itu sudah tertulis dengan jelas, Ibu qualified UMKM dan qualified pakai 0,5% PPh final. Gitu Bu. Ada tertulis di situ. Gitu. Kalau nggak suruh dia baca Undang-Undang PP 23 tahun 2018. Gitu Bu Emi. Semoga terbantu Bu Emi. Kemudian Bapak Tumblu Green. Untuk PPS, repatriasi harus lapor paling telat akhir September 2022. Cara lapornya bagaimana? Bisa bikin YouTube-nya? Terima kasih. Oke Pak, bukan lapornya Pak ya. Lapornya itu nanti, tahun depan maksimal 31 Maret. Oke, jadi laporannya bukan September, tetapi maksimal Maret tahun depan. Oke, nah yang dimaksud September adalah uang itu dimasukkan ke Indonesia. Gitu. Jadi kalau ada uang yang dari luar negeri mau dibawa ke dalam Indonesia, maka sebelum 30 September ini harus sudah masuk ke Indonesia. Gitu maksudnya, Pak. Gitu ya. Jadi bukan laporan yang dimaksud, adalah uang itu masuk ke Indonesia. Gitu. Kalau mau diinvestasikan, maka investasinya itu maksimal 30 September tahun depan 2023. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Tom Blue Green. Bapak Fem 0768. Apa saja yang dipelajari di kelas yang mau dibuka ini? Pertama, saya akan mengajarkan cara bikin kursus online. Jadi, saya bikin kursus online, kemudian cara jadi konsultan pajak, apa aja yang mau jasa-jasa yang mau kita berikan kepada orang-orang. Intinya adalah bagaimana berbisnis konsultan pajak, tetapi di era digital gitu ya Pak ya. Di era digital bukan hanya zaman dulu kan konsultan pajak yang ngerjain pembukuan, itu salah, itu bukan konsultan pajak ya, itu jasa admin. Sekarang ini kita betul-betul ngajarin cara jadi konsultan pajak yang betul-betul jadi konsultan pajak dan bisa menghasilkan uang miliaran. Salah satu yang paling utama adalah dengan main di dunia digital, gitu Pak, masuk ke dunia digital ya. Jadi kalau orang nggak ngerti internet ya nggak bisa masuk kelas ini, kalau bisa, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Fem. Bapak Alfi Fitri. Pembetulan PPS yang 1 September maksudnya bagaimana Pak? Jadi gini Pak, akan ada peraturan baru yang mengatakan kalau orang sudah ikut PPS tetapi isinya salah, salah itu artinya kurang ya, kurang dilapor, ada yang belum dilaporkan, maka orang ini boleh membetulkan PPS-nya. Nah, maksudnya adalah menambah pembayaran, gitu Pak. Menambah pembayaran dan menambah harta yang mau dilaporkan. Itu intinya Pak. Tetapi sampai sekarang ternyata belum turun nih peraturannya nih. Kita tunggu ya Pak peraturannya mungkin berapa hari lagi terbit. Gitu. Jadi orang dikasih kesempatan untuk boleh deh tambah lagi PPS Anda. Nah, dengan cara pembetulan PPS. Gitu. Memang di undang-undang itu diperbolehkan. Gitu Pak. Tapi belum ada aturannya kita tunggu ya. Semoga terbantu Pak Alfi. Bapak Fem, biayanya berapa itu kelas yang dibuka itu kok? Kelasnya Bapak tinggal buka ke program kpp.com Pak. Masukkan, lihat ke situ ya langsung ya. Di sana langsung saja. Program kpp.com ya.
Semoga terbantu Pak Fem. Ibu of Moods, malam Kak. Apa PT biasa itu bisa kalau cuma terdapat pegawai satu orang? Jawabannya bisa saja Bu, kenapa tidak? Karena sebelumnya PT tercatat 2 orang dan bulan ini resign, jadi tinggal satu saja. Apa ada minimal pegawai untuk PT? Tidak ada Bu, tidak ada minimal pegawai ya. Jadi bebas saja mau punya pegawai satu, 2, mau pegawai nol juga boleh. Nggak ada masalah Bu, bebas saja. Jangan khawatir, yang penting kenyataannya bagaimana. Kalau kenyataan cuma satu, ya satu, nggak masalah, Bu. Semoga terbantu, Bu of Moods. Kemudian, Bapak Jimmy 2906. Pak, kalau kita belum mendapat suket PP23, tapi sudah membayar tarif 0,5%, terus bagaimana? Nggak ada masalah, Pak. Suket itu bukan berarti kalau belum dapat maka Bapak tidak bisa 0,5%. Bukan, bukan. Suket itu dalam rangka supaya Bapak tidak dipotong PPh 23 lagi. Gitu, Bu. Gitu, Pak. Tetapi kalau Bapak punya KLU, memang KLU-nya itu KLU yang qualified untuk UMKM, maka Bapak sudah pasti bisa 0,5% tanpa perlu punya suket. Gitu, Pak. Cuman alangkah baiknya Bapak punya suket. Karena suket PP23 ini akan betul-betul menjamin Bapak qualified PPh 0,5%. Gitu, Pak. Tapi tanpa suket pun, seorang UMKM atau sebuah PT UMKM tetap bisa menggunakan 0,5%. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Jimmy. Bapak Jimmy, WP PP23 tidak terpenuhi apakah karena tidak mengisi KLU ya Pak? Cara isinya di mana Pak? Oke, kalau tidak terpenuhi, maka langkah pertama adalah cek KLU-nya. Bapak ini orang pribadi atau badan? Ya, kalau orang pribadi di DJP online-nya di bagian profil ganti KLU-nya Pak. KLU yang usaha Bapak pilih, yaitu usahanya usaha Bapak saat ini. Apakah itu pedagang atau apa? Gitu. Kalau dagang, dagangnya apa? Dagang pakaian kah? Dagang elektronik kah? Dagang apa gitu? Jelaskan di situ Pak. Nah, setelah itu Bapak update ya. Setelah Bapak update, barulah Bapak ulang lagi minta suketnya. Kalau suket tetap tidak bisa didapatkan, Bapak datang ke AR. Bapak telepon AR-nya atau datang ke kantor pajak, Pak, saya ini UMKM tetapi saya nggak bisa dapat suket. Gimana caranya, Pak? Nah, nanti minta bantuan sama AR-nya. Gitu, Pak Jimmy ya. Semoga terbantu, Pak. Bapak Sidarta, mau tanya, kalau PBB tidak dibalik nama, efeknya apa ya? Kan sertifikat sudah balik nama dan BPHTB-nya sudah dibayar. Nggak ada masalah, Pak. Di pajak nggak ada masalah. Di pajak itu yang penting lu sudah bayar pajak selesai. Gitu, Pak. Masalah administrasi dan yang lain-lain tuh urusan belakangan. Yang penting pajak sudah dibayar, maka sudah beres. Gitu, Pak. Nah, tinggal Bapak beres saja PBB-nya nanti. Tapi secara perpajakan nggak ada masalah. Semoga terbantu, Pak Sidarta. Bapak Jimmy 2906. Pak, mau tanya, dividen tanpa kena pajak, contoh, terima dividen tanggal 1 Agustus. Apakah harus langsung lapor tanggal tersebut investasinya di DJP atau lapornya nanti pada saat penyampaian SPT tahunan? Nah, jawabannya adalah Pak, lapornya nanti ya, lapornya nanti ketika Bapak lapor SPT tahunan, gitu. Jadi laporan dividen itu maksimal 31 Maret tahun depan, ya, dilapor 3 tahun berturut-turut. Gitu Pak ya. Jadi kalau investasinya sekarang, maka Bapak laporkan di 31 Maret, maksimal 31 Maret tahun depan. Gitu. Kondisinya apa? Kondisi 31 Desember 2022. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak. Pak Jimmy. Bapak Jimmy, beri contoh yang akurat dari tanggal penerimaan dividen dan pelaporannya Pak. Pokoknya pelaporannya adalah maksimal 31 Maret tahun depan ya. Dimulai 1 Januari sampai 31 Maret. Sama dengan waktunya ketika lapor SPT tahunan. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Jimmy. Lanjut. Bapak Marunaga. Warisan berupa batu permata dari orang tua untuk pembuktiannya harus ada akte waris dari notaris. Oke, jadi gini Pak, tidak wajib akte notaris. Kalau Bapak punya akte notaris akan lebih bagus. Tetapi kalau tidak ada akte notaris, pakai surat di bawah tangan juga boleh Pak, boleh. Tetapi batu permata ini pastikan dulu betul-betul ada nggak barangnya ya. Kalau betul-betul ada barangnya, ya silakan saja, gitu Pak. Pada dasarnya, yang penting Bapak meyakini ini warisan, maka itu aman Pak, gitu. Semoga terbantu Pak Marunaga. Bapak Marunaga, terkait warisan lagi nih, orang tua tidak punya NPWP. Nggak ada masalah Pak, yang penting ini warisan, Bapak yakin ini warisan, maka itu tidak kena pajak, itu bukan objek pajak ya, nanti dilaporkan sebagai warisan. Pokoknya harus ada dokumen Pak ya, mesti ada dokumen, itu dokumen waris, dokumen wasiat atau apa, tidak wajib ke notaris, yang penting ada dokumen saja. Gitu Pak Marunaga, semoga terbantu Pak. Ibu Liana Nathan,
Malam kok, malam Bu. Tahun 2011 beli motor kredit, tapi sudah lunas lama. Hanya baru nyadar ternyata belum masuk SPT sampai tahun ini. Apa perlu lapor kok? Eh, Santai aja lah Bu, kalau motor kan harganya murah ya. Mau lapor boleh, nggak lapor juga nggak apa-apa lah. Kalau saya sih ya lapor aja lah. Lapor aja tahun 2022 ini sebagai motor tahun 2022 sudah Bu. Kecil nilainya, nggak akan terlalu pengaruh apa-apa ke pajak. Kalaupun bayar juga paling bayar 5%. Nggak signifikan lah, santai aja Bu Lina. Semoga terbantu Bu Lina. Ibu Liana, berapa biaya lesnya Pak? Bisa langsung masuk Bu ke program kpp.com ya, nanti ke www.programkpp.com. Di sana lebih lengkap Bu. Oke, semoga terbantu Bu Liana. Ibu Emilia Ko, walau kita dipotong 0,5% atas jasa cold storage tersebut, apakah saya tetap bayar PPh finalnya Pak? Sudah tidak perlu Bu. Kalau Ibu sudah dipotong 0,5%, maka Ibu sudah tidak perlu bayar sendiri. Ya, jadi ada dua pilihan, mau bayar sendiri atau dipotong oleh customer. Nah, yang benar adalah dipotong oleh customer. Itu yang benar, Bu. Tetapi kalau customer tidak potong, ya udah kita bayar sendiri 0,5%. Gitu, Bu. Jadi, salah satu ya, jangan dua-duanya bayar. Sayang dong. Semoga terbantu, Bu Emi. Bapak Gomez, kok numpak tanya. Istri dulu karyawan, tidak kerja lagi. Now, realnya dia tuh ibu rumah tangga. Satu, apakah istri belum bisa gabung NPWP dengan suami ya? Karena ada ikut PPS yang 6%. Oke, pertama ini Bapak coba cek ke AR. Feeling-feeling saya sih nggak bisa, mesti tahan 5 tahun. Feeling-feeling saya ya. Karena dia ikut PPS yang 6%, maka NPWP dia harus tetap eksis untuk 5 tahun ke depan. Karena dia mesti laporan tiap tahun tuh, Pak. Gitu ya. Setahu saya seperti itu, coba cek ke AR-nya. Yang kedua, bagaimana dengan pembayaran pajak per bulannya? Pokoknya kalau si istri ibu rumah tangga tidak ada penghasilan, maka tidak usah bayar lagi per bulannya, Pak. Selesai. Gitu. Nggak usah khawatir. Nggak bayar pajaknya nggak apa-apa. Memang nggak ada penghasilan kok. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Gomez. Bapak Gomez, istri tidak ada income. Ya, nggak usah khawatir, Pak. Tidak ada income, maka tidak usah bayar pajak. Kalau ada income, maka kita bayar pajak. Itu kan memang aturannya begitu. Semoga terbantu, Pak Gomez. Bapak Rudat Wu, malam kawan, malam kok. Tanya nih, istri yang sudah terhapus nomor NPWP di DJP, aset yang ada di SPT istri pindah atau gabung ke SPT suaminya ya kok? Jawabannya iya kok, betul. Silahkan semua harta-harta istri di SPT yang terakhir itu langsung dilaporkan di SPT suami di tahun ini. Oke, Bapak juga perlu laporkan di lampiran 3-nya, yaitu penghasilan hibah dari suami. Oke, dari istri. Semua harta-harta itu dan dari istri laporkan juga sebagai penghasilan yang bukan objek pajak, yaitu hibah dari istri. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Rurat. Ibu Elvis Saputra, untuk penyewaan drone beserta pilotnya itu kena PPh berapa ya Pak? Vendornya pribadi bukan badan. Oke, sekarang ibunya ini OP atau badan? Kalau ibunya OP menyewa kepada orang pribadi, maka ada dua kemungkinan. Pertama adalah PPh 23,2% atas sewa aset. Yang kedua adalah potong PPh 21. Tinggal pilih aja mana, Bu. Mau PPh 23 objeknya adalah objek sewa bukan tanah bangunan. Kalau orang pribadi berarti PPh 21. Tinggal pilih mana, ini silakan boleh saja sih. Mungkin lebih benar PPh 23 deh. PPh 23 objeknya adalah sewa penggunaan aset gitu, Bu. Pakai 2% PPh 23. Semoga terbantu Bu Elvi Saputra. Bapak Rudat U. 1. Setelah aset istri gabung dengan suami dalam satu SPT, rumah tanah yang atas nama istri, bisakah istri jual dengan memakai NPWP suami? Jawabannya bisa, Bu. Bisa, Pak. Bisa. Jadi hartanya istri mau dilapor, mau dijual, pakai NPWP suami itu boleh. Tinggal memang begitu caranya. Kalau istri kan tidak perlu punya NPWP. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Rudat. Pak Rudat Bu. 2. Istri yang sudah gabung NPWP dengan suami, istri tidak ada NPWP. Bagaimana caranya istri bisa menjual rumah tanah yang atas nama istri? Tinggal kasih NPWP suaminya saja, Pak. Setahu saya sih begitu ya. Coba ngomong ke notarisnya supaya lebih pasti ya. Setahu saya sih tinggal kasih aja ke notaris NPWP suami saya. Karena suami istri adalah satu secara perpajakan. Gitu Pak Rudat. Semoga terbantu, Pak. Bapak Iman Santoso. Bang Awan, bisa tolong jelaskan tahapan dari SP2DK sampai endingnya di mana? Oke, jadi kalau ada orang terima SP2DK, yang pertama adalah Bapak mesti baca dulu.
Oke, baca poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 apa. Oke. Yang benar Bapak akui benar, yang salah Bapak tolak, Bapak bilang salah. Yang benar sebagian Bapak bilang benar sebagian. Oke. Setelah itu Bapak ngomong ke AR-nya, "Oke Pak, yang ini benar, yang ini salah, yang ini benar sebagian. Maka hitungan pajaknya seperti ini, A, B, C, D, total pajaknya sekian. Cocok apa enggak nih? Deal apa enggak nih dengan AR?" Kalau sudah deal, AR sudah sepakat, dengan Bapak sudah sepakat, maka Bapak tinggal bayar pajaknya. Kalau perlu pembetulan, pembetulan saja SPT-nya. Gitu, Pak. Maka SP2DK-nya akan di-closing. Oke. Closing SP2DK itu akan berupa sebuah berita acara. Nanti Bapak akan terima sebuah surat berita acara penyelesaian SP2DK, yaitu apakah sudah disepakati untuk pembetulan SPT atau bayar pajak dan sebagainya. Gitu. Tetapi kalau tidak sepakat, kalau Bapak dan AR tidak sepakat, maka akan ada satu surat penyelesaian SP2DK yang di mana isinya adalah tidak sepakat, gitu ya. Intinya SP2DK itu akan di-closing, ending-nya adalah sebuah surat berita acara penyelesaian SP2DK. Oke, di situ akan tertuang apakah sepakat atau tidak sepakat. Kalau tidak sepakat, maka terserah AR deh. Apakah AR akan melanjutkan ke pemeriksaan atau bagaimana itu silakan wewenangnya AR silakan gitu. Nah, tetapi kalau sepakat ya sudah tinggal bayar, tinggal lapor selesai. Gitu, Pak. Kalau nggak sepakat mau lanjut ke pemeriksaan ya silakan saja. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Iman Santoso. Bapak Amal Budi, Pak Awan, gimana hitung pajak UMKM? Yang katanya omset 500 juta baru dikenakan pajak 0,5%. Jadi intinya gini Pak, bulan Januari, Februari, Maret masih 400 juta. Nanti di bulan April sudah lewatin 550 juta contohnya ya. Maka yang 50 jutanya saja yang kena pajak. Yang dari 0 sampai 500 juta itu tidak kena pajak. Gitu Pak. Gampang kan hitungnya? Dari 0 sampai 500 juta tidak kena pajak. Lewatin 500 juta maka kena 0,5%. Gitu. Pokoknya di bulan ketika dia dilewatin, maka di bulan itulah dia bayar 0,5% atas kelebihan dari 500 jutanya. Oke. Bulan berikutnya gimana? Bulan berikutnya langsung 0,5% full sampai Desember. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Amal Budi. Ibu Cia, kalau ketika sudah pungut PPh 22 pembelian gabah 0,25%, ber-NPWP, ketika akhir bulan pungut ternyata di aplikasi DJP NPWP berstatus tidak aktif atau terdaftar. Terus gimana kok? Oke, kalau NPWP tidak aktif, Bapak hubungi AR-nya. Hubungi AR-nya, Pak, kenapa tidak aktif nih? Nanti AR-nya akan aktifkan. Mungkin masih statusnya NE atau apa gitu ya. Nggak ada masalah sih, Pak. Hubungi AR-nya, minta tolong aktifkan NPWP-nya dong. Gitu. Semoga terbantu Pak C ya. Bapak Juli Minzu. Pak mau tanya, kalau untuk bisa memanfaatkan pajak UMKM 0,5%, apakah harus dapat suket dulu? Jawabannya tidak harus, Pak. Tidak harus ya. Atau bisa langsung buat e-billing-nya setiap bulan tanpa ada suket UMKM. Boleh, Pak. Boleh langsung buat setiap bulan UMKM 0,5% langsung bayar, buat e-billing dan bayar. Nggak ada masalah, Pak. Cuman alangkah baiknya kalau Bapak punya suket. Karena suket ini akan menggaransi, menjamin Bapak ini qualified UMKM. Jangan-jangan ketika Bapak minta suket, ternyata tidak qualified. Nah, kalau tidak qualified, Bapak mesti ngomong ke AR bahwa KLU-nya, tolong dibenerin dong KLU saya supaya saya qualified 0,5%. Gitu, Pak. Tapi pada dasarnya, tanpa suket pun Bapak tetap bisa bayar 0,5%. Ya. Nggak usah khawatir, jangan khawatir, Pak. Semoga terbantu, Pak, di Limizu. Bapak Enkato, kok bisakah pecah omset toko, orang pribadi, dan non-PPN dan CV PPN, tapi penjualan dalam satu program POS? Nanti dilaporkan kita pisahin. Apakah bisa, Pak? Menurut saya nih ya, silahkan dilakukan, Pak, kalau Bapak sanggup. Gitu. Pada prakteknya akan sulit sekali hal seperti ini. Tetapi kalau Bapak sanggup, nggak ada masalah. POS kan hanya mempermudah kan, tetapi kan rekeningnya kan dipisah. Oke, ingat ya, rekening dipisah ya, walaupun POS-nya satu, tetapi rekeningnya dipisah. Nah, sekarang bagaimana Bapak mengatur rekening-rekening ini? Itu paling penting, Pak. Masalah POS itu nggak ada masalah sih. Yang penting rekeningnya diatur, dan memang ini betul ya, bisnisnya betul-betul dipisah gitu, Pak ya. Jangan digabung bisnisnya. Gitu. Kalau POS kan hanya masalah sistem aja. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Enkato. Bapak Saiful 007. Malam kok, untuk memasukkan harta tabungan, perbaikan SPT-nya, berapa tahun ke belakang ya kok? Apa hanya 5 tahun ke belakang dengan dasar bukti potong A2 untuk pegawai? Menurut saya Pak ya, maksimal 5 tahun saja. Jadi 2017, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi 5 tahun ke belakang saja maksimal Pak. Kalau Bapak berniat baik, mundur lagi ya silakan saja. Tetapi kalau lewati 5 tahun sudah nggak ada guna.
gitu. Karena sudah lewat batas kadaluarsa pemeriksaan kan. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Saiful. Bapak Jimmy, Pak, jadi kalau tanpa suket pun kita bisa beraktivitas UMKM ya? Jawabannya iya, Pak. Jadi tidak perlu update KLU-nya ya, Pak? Perlu, Pak, perlu update KLU ya. Jadi, walaupun Bapak memang sudah bisa UMKM, tetapi kalau KLU-nya masih salah, maka alangkah baiknya Bapak update KLU-nya, Pak. Gitu, Pak. Gitu. Jadi, tapi walaupun KLU belum diubah, Bapak tetap boleh UMKM. Gitu. Semoga terbantu, Pak Jimmy. Bapak Chinlung, mohon tanya Pak Awan, apakah setiap WP punya AR masing-masing? Jawabannya iya Pak, setiap WP pasti punya AR ya. Dan apakah kita boleh proaktif menjumpai dan curhat ke AR? Boleh sekali Pak, termasuk hal-hal sensitif. Apakah bisa menjadi bumerang jika meminta petunjuk dari terpotong Pak ya? Jadi gini Pak, memang kita dengar-dengar cerita ya, ada oknum AR yang kurang ajar. Ada oknum AR yang brengsek, tetapi nggak semua ya. Itu hanyalah oknum. Oknum itu yang tersebar gitu loh. Padahal yang baik tuh banyak, Pak. Yang baik, yang benar, yang lurus jalannya tuh banyak sekali gitu. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Kalau saya sih ya, saya akan mendekati AR. Kalau saya sih nggak ada masalah gitu. Kalau Bapak lebih baik Bapak ngomong ke AR, ya ceritakan aja kalau Bapak punya keluh kesah, ceritakan aja. Yang penting kan Bapak mau jujur kan? Intinya Bapak kan orang yang mau jujur, maka Bapak buka-bukaan aja ke pajak. Buka-bukaan kepada AR. Kalau saya sih gitu ya, kita jujur terbuka apa adanya. Hidup pasti tenang Pak kalau gitu. Saya yakin deh. Gitu. Memang ada beberapa oknum, tetapi itu sangat-sangat kecil dan nggak akan terjadi sama Bapak lah, saya rasa lah. Jangan khawatir. Kalau Bapak mau jujur, Bapak terbuka, saya yakin Bapak ketemu AR yang benar. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Chinlung. Lanjut, Bapak Amal Budi. Amal Budi. Pak Awan, ini kenapa nggak ada suaranya terdengar ke HP kita? Mohon maaf Pak, nggak kedengaran ya? Saya mohon maaf ya. Mungkin yang lain kedengaran nggak? Kalau nggak kedengaran mungkin besok siang ada terbit di YouTube. Semua terbantu Pak. Rumah yang akan dihibahkan dari orang tua, kandung perpajakannya apa saja? Oke, kalau hibah dari orang tua kandung itu tidak kena pajak Pak, itu bukan objek pajak ya. Tetapi pastikan di SPT orang tua sudah dilapor dulu harta tersebut. Kalau di SPT orang tua belum terlapor, maka SPT orang tua dibenerin dulu Pak, dilapor dulu, barulah dihibahkan kepada anaknya. Gitu Pak Saiful. Semoga terbantu Pak. Bapak Acuang, malam Ko Awan, sehat selalu Ko Acuang, silakan. Ibu Emilia Ko, kalau kita dipotong 0,5% oleh customer, berarti kita minta bukti potongnya ya Pak? Betul Bu, betul, minta ya, jangan sampai nggak minta. Terus bagaimana lapornya di SPT tahunannya Pak? Nggak ada masalah Bu, lapor SPT tahunan seperti biasa saja. Jadi mau orang yang potong maupun kita bayar sendiri, itu sama saja Bu, sama saja, nggak ada bedanya. Gitu Bu, yang penting sudah terbayar ya. Kalau bisa nih Ibu minta dapat bukti potong dan dapat juga bukti bayarnya, itu lebih baik lagi Bu. Semoga terbantu Bu Emi. Bapak Juli Minsu, kalau PT minta orang pribadi jasa packing, apakah PT harus bayar pajak untuk jasa packing ini? Bukan bayar pajak Pak ya, tapi potong pajak. Gitu. Kalau Bapak terima jasa dari orang pribadi maupun dari badan, maka Bapak punya kewajiban potong. Potong PPh 21 atau PPh 23. Ya, bukan bayar pajak ya, tetapi potong. Artinya, ya Bapak transfer ke orang itu dipotong dulu sebagian, mungkin 2% atau 2,5% gitu. Jadi yang bayar pajak itu dia sebenarnya, yang bayar pajak itu si vendor ini. Cuman Bapak bantu potong dan bantu bayarkan ke negara. Gitu Pak. Nanti Bapak kasih dia bukti potong ke orang pribadi ini. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Juli Minzu. Bapak Elvis Saputra, apakah itu PPh 23-nya di gross up kalau untuk pemotongan pribadi kok? Silakan mau di gross up boleh, mau dipotong boleh. Gitu Pak. Intinya bagaimana kesepakatan dengan si vendor ini Pak. Kalau sudah sepakat pokoknya dia mau terimanya net, ya udah kita gross up. Gitu. Tapi kalau sepakatnya itu dipotong pajak, ya udah kita potong seperti biasa. Gitu Pak. Tapi saran saya sih potonglah seperti biasa ya. Jadi negara ini tuh harus dibiasakan bayar pajak gitu loh. Orang tuh harus terbiasa bayar pajak. Jangan orang dibiasakan terima net. Gitu. Orang tuh mesti terbiasa dipotong pajak. Jadi dia paham ketika dia punya penghasilan, dia dipotong pajak. Dia mesti paham gitu loh. Jangan orang tuh maunya net, pokoknya saya terimain net segini. Pajak nggak peduli. Itu salah tuh mindsetnya. Itu mesti dibenerin tuh orang seperti itu. Gitu Pak. Semua terbantu Pak Elvis. Oke. Lanjut Bapak Imam Santosa. Makasih Bang Awan. Sama-sama Bang.
Oke, Bapak Cocok Hosi. Pak, tarif UMKM 0,5% tadi dibayar per bulan atau per tahun. Oke, tarif PPh UMKM 0,5% sifatnya adalah dibayar per bulan ya Pak, bukan per tahun ya. Buat teman-teman semua jangan salah ya. Kalau Anda per tahun nanti malah kena denda, kena STP ya. PPh 0,5% adalah bayar pajak per bulan ya, yaitu omset bulan lalu. Omset bulan lalu dikalikan 0,5% dibayar di bulan ini. Maksimal tanggal 15 gitu Pak. Semua terbantu Pak Cocok Sosi. Bapak Budi Amal. Terima kasih Pak, infonya HP sudah terdengar suaranya. Semoga Pak sehat selalu. Terima kasih Pak Budi, semoga terbantu. Bapak Gomez, terima kasih Kak Awan atas informasi. Kak Awan is the best konsultan. Terima kasih Ko. Terima kasih Ko, sama-sama. Bapak Acuang, ibu beli tanah dari kakaknya. Oke, warisan dari orang tua. Pembelian tahun 1990. Baiknya bagaimana? Orang tua tidak punya NPWP. Saya sudah ikut PPS kemarin. Tanah itu baiknya bagaimana? Nilainya sekitar 15 juta. Jadi beli tanah ya Bu ya. Ini beli ya, bukan warisan ya. Kalau dia beli ya nggak apa-apa. Tinggal beli aja, nanti tinggal lapor di SPT-nya dia. Gitu Bu. Nggak ada masalah sih. Yang penting penghasilannya sesuai ya. Tetapi kalau warisan ya sudah, berarti kan ada surat warisnya, maka itu tidak kena pajak. Gitu sih Bu. Nggak ada masalah sih, kalau tinggal mau beli, tinggal beli aja. Semua terbantu Pak Acuang 29. Bapak Ferdinand Harjiono. Kalau rumah disewakan, harus bayar PPh 4 ayat 2, betul. Rumah milik orang pribadi dan disewakan ke orang pribadi setelah, apa Pak, terpotong ya. Jadi pokoknya kalau sewa rumah itu bayar 10% dari nilai sewa. Oke, kalau penyewanya orang pribadi, maka kita bayar sendiri. Kalau penyewanya itu perusahaan, CV atau PT, maka si penyewa itu yang potong PPh 10%, dia yang bantu bayarin ke pajak, dia kasih kita bukti potongnya. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Ferdinand. Bapak Acuang, istri beli tanah dari kakaknya. Hasil dari warisan orang tua. Orang tua nggak punya NPWP. Saya ada ikut PPS kemarin. Tanah perolehan 1990, nilai tanahnya sekitar 25 juta. Itu baiknya gimana agar masuk ke harta dalam NPWP saya? Oke, nggak masalah Pak Cuang. Pak Cuang langsung aja transfer uangnya 25 juta, kemudian di SPT tahun ini Bapak laporkan tanah itu sebagai tanahnya Bapak. Gitu Pak. Nanti si kakak ini ya tinggal lapor aja dia punya penghasilan dari penjualan tanah itu. Dan tanah itu kan dia dapat dari warisan, jadi nggak ada masalah Pak. Nggak usah khawatir, nilai kecil sih. Semua terbantu Pak Acuang. Ibu Felicia, malam Pak, mau tanya, kalau kupon di SBN, misalnya FR, kan dipotong pajak final 10%, betul. Tapi kupon SBN dalam USD, misalnya Indon, itu tidak dipotong pajak. Pertanyaannya, apakah kupon Indon itu bebas pajak atau harus bayar sendiri? Oke Bu, saya tidak punya Indon USD, tetapi saya baru tahu nih kalau kupon US itu tidak kena pajak ya. Nah, kalau memang dia tidak kena pajak, maka seharusnya nih dia tetap dilapor di SPT kita dan kena pajak bayar sendiri. Seharusnya seperti itu, Bu. Nah, kalau Ibu ada aturan baru coba kasih tahu saya ya. Feeling saya sih itu tetap diakui di SPT kita sebagai penghasilan biasa dan kena pajak. Gitu. Saya baru tahu loh kalau US itu tidak dipotong pajak 10%. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Felicia. Ibu atau Bapak Billy Chen. Untuk penarikan prefer di CV dengan 3 persero tanpa dijabarkan porsi di akta. Apakah ada tata cara penarikan prefer? Apa boleh hanya salah satu persero yang ambil prefer? Misalnya, kas CV ada 2M, dia main ambil 1,5M. Oke, jadi gini Pak, walaupun di akte itu tidak dijelaskan, tetapi di akuntingnya Bapak, di akunting internal perusahaan harus dijelaskan si A berapa persen, si B berapa persen, si C berapa persen. Gitu Pak. Jadi walaupun di akte CV itu totalan semuanya, tetapi di akunting kita harus dipisahkan si A berapa, si B berapa, si C berapa. Oke, sehingga ketika kita ambil nih 1,5M-nya, ini 1,5M harus terbagi sesuai dengan proporsi masing-masing. Gitu, Pak. Ya, ingat akunting adalah kunci dari segala-galanya. Gitu, akuntingnya dulu nih dibenerin kalau memang itu belum benar. Gitu, Pak Billy. Semua terbantu, Pak Billy. Bapak Acuang, AR pernah bilang mau datang ke tempat usaha kita. Bagaimana menanggapinya? Bagus sekali Pak, ini AR yang baik gitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau AR mau datang itu bagus. Memang tugas dia gitu, memang tugas dia. Silahkan datang, kasih makan, kasih minum, kasih ngopi, santai-santai ngobrol-ngobrol gitu Pak. Apapun yang ditanya Bapak jawab apa adanya. Itu yang betul gitu. Kita masih punya mindset, saya ini mau jadi orang jujur gitu. Kalau saya orang jujur saya nggak usah khawatir lagi.
gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau AR mau datang silakan datang, kasih makan, kasih minum, jadi teman, gitu Pak. Nah, yang jadi masalah tuh banyak orang menyembunyikan, omsetnya, ini yang salah, nggak boleh. Anda akan hidup dalam ketakutan terus nih, gitu. Jangan jangan ya. Jadi jujur aja kita terbuka sama pajak, jujur aja apa adanya. Kalau emang, untungnya besar ya bayar pajak besar, kan biasa gitu. Kalau untung kecil ya bayar pajak kecil gitu. Nggak usah khawatir Pak Cuan. Semoga terbantu Pak Cuan. Bapak Fem jelas kok? Oke jelas ya. Oke. Bapak Alfi Fitri. Tahun 2022 orang tua saya ada beli mesin las nih ya, harganya 120 juta. Disewakan sudah saya bayar pajak sewanya. Cuma belinya nggak ada kwitansi. Itu bisa nggak masuk SPT? Oh bisa Pak. Ini kan orang pribadi ya, bukan badan ya. Boleh boleh Pak, nggak ada masalah. Yang penting kan itu transaksinya betul-betul 120 juta. Bapak punya bukti transfer kan? Ada bukti transfer 120 juta kan? Jadi aman Pak, nggak ada khawatir. Silakan masukkan saja ke SPT ke tahun 2022 ini. Masukkan saja Pak, nggak ada masalah. Gitu. Semoga terbantu Pak Alfi. Bapak Bites SBY. Ya. OP non-PKP, SPT pencatatan KLU pegawai swasta. Ada aset mesin yang sudah nggak kepake, harga belinya 20 tahun yang lalu 500 juta. Harga jualnya sekarang 100 juta. Apakah ada pajak penghasilan yang perlu dibayarkan? Tidak perlu Pak. Kan jual rugi ya. Kan jual rugi. Jadi di SPT Bapak masih 500 juta kan tahun lalu kan? Di SPT tahun lalu masih senilai 500 juta, sekarang dijual 100 juta. Uang yang masuk 100 juta, harta yang keluar 500 juta. Jadi harganya rugi. Nggak usah khawatir Pak, ini tidak ada pajaknya. Karena rugi. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak SPY. Bapak Juli Minzu, kawan, terima kasih sudah membantu. Terima kasih Pak, sama-sama. Komes, mohon maaf menumpang tanya. Iya Pak, tanya apa? Silakan Pak. Kepotong ya. Bapak Acuang, untuk usaha travel agent, penjualan paket tour kena PPN berapa persen ya kok? Oke, kalau travel agent ini adalah PKP, maka PPN-nya normal. Setahu saya begitu ya Pak, PPN-nya normal yang 11%. Tetapi mungkin dia ada PPN khusus ya yang 1% ya. Mungkin ya, yang 1,1%. Coba cek lagi aturannya Pak, travel agent. Kalau dia masuk kategori yang PPN khusus tuh dia bisa pakai yang tarif yang spesial ya, yang 1,1%. Coba cek lagi, setahu saya sih bisa ya, travel agent. Coba cek lagi aturannya, semestinya dia bisa pakai yang 1,1%, bukan yang 11% ya. Gitu Pak, semoga terbantu Pak Acong. Ibu Emilia Ko, thank you pencerahannya Pak Wan, sukses dan sehat selalu. Sukses selalu Bu, semoga terbantu. Bapak Ferdinand, kalau rumah milik orang pribadi dan disewakan ke orang pribadi, setelah bayar PPh finalnya di bank, apakah harus lapor pakai SPT masa atau cukup di SPT tahunan saja? Oke, jawabannya perlu dilapor di SPT masa Pak bulan berikutnya. Itu yang benar ya. Jadi orang pribadi ini harus datang ke KPP, dia mesti minta yang namanya sertifikat digital. Oke, setelah dia dapat sertifikat digital, dia perlu lapor SPT PPh 4 ayat 2 bulan depan. Oke, lapornya di mana? Di DJP online, di menu yang namanya PPh Unifikasi. Di situ pilih tuh PPh 4 ayat 2, atas sewa. Gitu Pak. Perlu lapor ya, jangan nggak lapor. Gitu Pak, bulan depannya. Semoga terbantu Pak Ferdinand. Bapak Jimmy, Pak, untuk pelaporan SPT UMKM, apakah harus dilampirkan bukti bayar pajak 0,5%-nya selama setahun? Tidak perlu Pak. Bukti lapornya Bapak simpan di komputer saja ya. Tidak perlu dilaporkan karena orang pajak sudah otomatis tahu kok. Nggak usah khawatir ya. Komputer pajak otomatis sudah update gitu. Disimpan aja di komputer Bapak. Gitu Pak. Semua terbantu Pak Jimmy. Bapak Saiful 017. Kok infonya untuk rumah hibah ke anak kandung harus mengajukan dulu ke KPPK menerima SKED. Setahu saya tidak sih Pak. Setahu saya tidak perlu mengajukan surat apa-apa kalau mau hibah dari anak kandung, pokoknya anak kandung ke orang tua atau orang tua kandung ke anak gitu. Setahu saya nggak perlu ngajuin surat apa-apa. Gitu sih. Semoga terbantu Pak. Ini dalam rangka ini kali. Kalau dalam rangka tanah atau bangunan, supaya dia bebas dari pajak yang 2,5%, maka dia perlu mengajukan surat pembebasan PPh. Gitu sih Pak. Oh ya, ini rumah ya. Kalau rumah dia mau hibahkan, ketika dia mau balik nama, kan dia mau dibebaskan tuh yang 2,5%. Kalau dia mau dibebaskan yang 2,5% PPh penjual, maka dia mesti mengajukan surat permohonan SKB-nya, surat keterangan bebas PPh 2,5%-nya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Saiful. Bapak Jimmy, kalau yang sudah terlanjur tidak dilampirkan bukti bayar UMKM di SPT, bagaimana Pak? Nggak usah khawatir Pak, orang pajak sudah tahu kok kita bayar pajak. Jadi tidak perlu dilampirkan.
gitu. Nggak ada masalah, yang namanya bayar pajak itu sudah otomatis terdata di sistem komputernya pajak. Nggak usah khawatir, Pak. Semoga terbantu, Pak Jimmy. Bapak Cocok Kosi, terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak Suwanitan, Pak, kalau anak yang terima hibah tanah atau rumah, apakah harus punya NPWP? Jawabannya iya, Pak. Kalau dia sudah terima barang dari orang tua, apalagi tanah atau rumah yang nilainya mungkin besar, alangkah baiknya si anak ini bikinlah NPWP dan laporkan harta tersebut. Gitu, Pak Suwandi. Kalau nggak lapor, kalau nggak punya NPWP, nanti ribet dia ketika balik namanya nggak bisa. Semoga terbantu, Pak Suwandi. Bapak Zanianetti. Oke, kalau perusahaan ada proyek hanya 3 bulan dan harus meng-hire karyawan, apakah tetap dilaporkan PPh 21 karyawan tersebut? Jawabannya iya, Bu. Jangankan 3 bulan, 1 hari pun dia kerja, maka kalau nilainya besar pajaknya, penghasilannya, maka dia tetap harus dilaporkan sebagai PPh 21. Gitu. Cuman nggak kena pajak, gitu. Kalau nilainya kecil kan nggak kena pajak, gitu. Kalau nilainya besar, maka dia perlu dipotong pajaknya, gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Jarnianiti. Bapak Rudat terima kasih kawan, salam sehat selalu. Terima kasih Pak, sama-sama, sehat selalu. Ibu Eugenia Lee, malam kok, bahas implementasi ketentuan faktur pajak melalui Per 11. Oke, Per 11 terlalu panjang Bu kalau saya jelasin di sini ya. Tapi di YouTube sudah banyak Bu, di YouTube sudah banyak sekali konsultan yang membahas mengenai ini. Per 11, tinggal cek aja di YouTube, Per 11 itu banyak sekali konsultan yang membahas. Jadi nggak usah khawatir Bu, cek ke YouTube ada. Makasih semua teman-teman tuh Bu Eugenia. Lanjut. Bapak Jenny Je. Malam Pak Awan, saya Jenny, salam kenal. Ya, Pak Jenny. Izin bertanya, PT PKP tahun 2021. Selama 2021, penjualan jasa tidak pakai PPN. Sanksi apa saja yang akan muncul? Oke. Kalau dia sudah PKP tapi dia jualan tidak pakai PPN, maka yang pertama adalah PPN dong. Nah, PPN-nya akan kena dan dia perlu bayar PPN itu. Kalau ini dalam rangka pemeriksaan, maka dia kena PPN plus denda 100%. Gitu, Pak. Kalau PPh, itu tergantung profitnya berapa. Kalau profitnya berapa ya dikalikannya 22%. Tetapi kalau dia UMKM, maka dia kenanya 0,5%. Gitu, Pak. Nah, ini 2021 ya. Ya sudah lewat lah. Nggak apa-apa lah. Ya sementara cuekin saja, Pak. Kalau nanti diperiksa, ketahuan ya baru bayar. Sudah lewat soalnya. Mau gimana lagi? Gitu, Pak. Semua terbantu, Bu Jenny. Bapak Acuang, Kok Awan, PPN final apa sudah ada keluar informasi terbaru untuk UMKM? Wah, PPh final gimana kabarnya ya? Sampai sekarang nggak ada kabar tuh Pak PPN final yang UMKM ya. Tapi saya yakin akan sedang digodok ya Pak. Saya yakin sekali sedang digodok karena negara ini sangat berhati-hati ya. Karena PPN final ini kalau sampai terbit, maka semua UMKM akan menggunakan fasilitas ini. Oke, termasuk orang-orang yang sudah PKP pun akan memanfaatkan fasilitas ini. Jadi negara berhati-hati gitu ya. Tetapi saya yakin sedang digodok lah. Kalau nanti sudah terbit, pasti saya kabarkan di YouTube Pak. Semua terbantu Pak Acuang. Ibu Felicia Las. Ibu Felicia, aneh nggak sih Pak? Sekiranya harus kena PPh final 10%. Kan harusnya pihak bank yang memotong. Peraturan yang saya baca, kalau SBN itu dijual di pasar internasional, pajaknya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Oke, jadi gini, kalau memang itu ditanggung oleh pemerintah Indonesia, berarti kan ada buktinya, Bu. Nah, minta ke banknya. Kalau memang ini ditanggung oleh pemerintah, berarti ada buktinya dari pemerintah, apakah dia sudah bayar pajaknya atau gimana. Gitu. Kalau memang ditanggung ya sudah, berarti kan ini adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Nggak usah khawatir sih, Bu, nggak ada masalah. Tetapi kalau memang itu belum dipotong, kita terimanya bersih, ya sudah, yang bersih inilah kita anggap sebagai penghasilan dan kita bayar sendiri pajaknya. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Felicia. Bapak Salman Talib, Pak Awan, kalau mau kerjasama bertiga misalnya, masing-masing punya MPP sendiri, apakah harus bikin PT ataukah bisa hanya perjanjian kerjasama biasa saja? Alangkah baiknya sih Pak, alangkah baiknya bikinlah PT ya. Karena ini 3 orang, nanti bisa bermasalah. Kalau ada masalah kan ribut nanti nih. Daripada ribut, mending bikinlah PT. Karena sudah lebih dari 2 orang nih. Sudah lebih dari 1 orang ya maksudnya. Sudah 3 orang. Kalau Bapak bertiga agak repot lah. Mending bikin PT lah Pak, kalau bisa ya. Semoga terbantu Pak Salman. Bapak Alfitri, OP Pak. Tadi mengenai apa Pak ya? Lupa. Sorry, mengenai sewa atau apa tadi lupa. Ya, semoga terbantu Pak Alfi. Bapak Bits SBY. Dengan adanya sinkronisasi KTP dan NPWP ini, apakah orang pribadi wajib pindah KPP terdaftar atau dapat update data KTP di sistem DJP tanpa pindah KPP?
Setahu saya belum ada arahan untuk pindah KPP, Pak. Setahu saya belum ada arahan. Jadi di DJP online itu hanya untuk ngisi NIK saja, hanya untuk ngisi NIK dan untuk update saja, gitu. Hanya untuk update dan untuk mengecek ke validitasnya, untuk mengecek ke validnya saja gitu ya. Tetapi belum ada arahan untuk dipindahkan KPP-nya, belum ada arahan seperti itu sih. Yang penting KTP-nya valid itu aja yang penting, Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak Bits SBY. Bapak Nani Suryanio Only. Om, tanya faktur pajak keluaran. Kantor saya lupa buatkan PK kelewat di sistem. Itu terjadi di tahun 2021. Waduh. Nah, LT itu apa ya? LT nagih faktur pajak mau dikreditkan. Bagaimana Om? Di lain sisi nomor seri sudah habis kan? Ya, nomor seri sudah habis. Nah, nggak bisa ini Pak, nggak ada solusi. Jadi, jadi kasih tahu ke LT-nya ini, ke customer-nya ini, tidak bisa, ini sudah tidak bisa, maka yang dia bayar itu dia langsung biayakan saja semuanya. Dia tidak bisa terima faktur pajak masukan. Nah, jadi intinya di pihak customer sudah tidak bisa mengkreditkan, dia langsung jadikan semua uang yang dia bayar itu sebagai biaya. Oke, di pihak Bapak, Bapak harus membuka yang namanya faktur pajak gunggungan. Oke, Bapak mesti bikin pembetulan e-faktur di tahun 2021, Bapak tambahin PPN gunggungan di situ ya, PPN gunggungan. Nah, bayar pajaknya, gitu Pak. Jadi Bapak tetap mesti bayar PPN-nya, sedangkan customer tidak bisa mengkreditkan PPN tersebut. Itu sudah pasti Pak, Bapak nggak usah gimana lagi, nggak bisa itu, susah. Semua terbantu Pak Nani. Bapak Bits SBY. Terus kalau mau update KTP, gimana caranya? Apakah lewat DJP online? Iya Pak, Bapak tinggal masuk ke DJP online, masuk ke MPP dan passwordnya, kemudian pilih yang namanya menu profil. Di menu profil, Bapak pilih yang ada satu menu yang namanya update data KTP kalau nggak salah deh. Nah, pilih Bapak di situ. Itu ada menunya, semua dilengkapi. Nanti masukin nomor NIK-nya, Bapak tinggal klik update. Begitu klik update akan terlihat valid atau tidak valid. Kalau valid berarti selesai. Kalau tidak valid, Bapak mesti datang ke kantor pajak. Tolong dibereskan di sana. Ada yang nggak beres di situ. Mungkin KTP Bapak sudah nyangkut di MPP lain, atau Bapak ada cabang dan sebagainya. Gitu, Pak. Yang penting dibikin valid dulu. Kalau nggak valid, datang ke KPP. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Bits SBY. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, Pak Alfi. Pak Alfi Fitri. Maaf Pak, bukti transfer pembelian mesin lasnya tidak tersimpan. Bagaimana ya? Oke, bukti transfernya tidak ada, invoice-nya tidak ada. Eh, ini pembelian yang dulu Pak ya, pembelian dulu terus jual sekarang kan? Dulu beli 500 juta, sekarang jual 100 juta kalau nggak salah tadi ya ceritanya ya. Yang penting itu sudah dilapor di SPT Pak. Kalau dia sudah lapor di SPT yang sebelumnya, sekarang dijual nggak ada masalah Pak. Nggak masalah sih. Kalau jual rugi juga nggak masalah. Gitu Pak. Yang penting sudah dilapor di SPT sebelumnya ya. Gitu Pak Alfi. Semua terbantu Pak. Bapak Vale Milano. Kok PPh final sewa wajib lapor nggak ya? Jawabnya iya Pak. Apa cukup dibayarkan saja? Bapak perlu bayar dan perlu lapor ya. Lapornya adalah di bulan berikutnya. Lapor di bulan berikutnya sebelum tanggal 20. Oke. Kalau Bapak orang pribadi, maka Bapak perlu mengajukan yang namanya sertifikat digital. Bapak datang ke KPP, bikinlah yang namanya sertifikat digital. Setelah itu Bapak tinggal masuk ke DJP online, pilih menu yang namanya PPh Unifikasi. Di situ Bapak akan laporkan PPh 4 ayat 2 Bapak. Gitu Pak. Perlu ya lapor bulan depan, bulan berikutnya sebelum tanggal 20. Semoga terbantu Pak Fale. Bapak Jimmy, terima kasih Pak Awan. Semoga Pak Awan, ya, terima kasih Pak Jimmy. Bapak Ferdinand Hargiono. Lapor SPT masanya, lapor pakai ISPT PPh 4 2 atau pakai e-Bupot Unifikasi. Oke, jawabannya adalah e-Bupot Unifikasi Pak. Sudah tidak ada yang namanya ISPT PPh 4 2. Ya, sudah tidak ada yang namanya ISPT PPh 4 2. Semua sudah menggunakan e-Bupot Unifikasi. Oke. Nah, kalau orang pribadi, maka dia wajib minta yang namanya sertifikat elektronik atau sertifikat digital ke kantor pajak, barulah dia bisa lapor e-Bupot Unifikasi ini. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Ferdinand. Bapak Jimmy, selalu diberkati. Sama-sama, Pak. Semoga. Terima kasih. Bapak Emiliako, Ibu ya. Kok mau tanya, kalau ada reksadana dan asuransi dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, belum dilapor di SPT, dia tidak ikut PPS. Apakah SPT 18 2021 bisa dibetulkan kok? Jawabannya bisa Bu, silakan. Buat orang yang tidak ikut PPS, silakan dia pembetulan SPT mundur silakan 2021, 20, 19, 18 dibetulkan saja, dilaporkanlah asuransi ini.
Gitu, Bu. Kalau memang ini tidak cocok dengan penghasilannya, silakan laporkan penghasilannya juga dan bayar pajak tambahannya. Gitu, Bu. Nggak usah khawatir, yang nggak ikut PPS silakan pembetulan. Semoga terbantu, Bu Emi. Bapak Aja Listrik, kalau CV UMKM ada omset lebih dari 4,8 M di tahun 2020, tapi tidak PKP nih. Tapi di tahun 2021, omset di bawah 4,8 M memakai perhitungan 0,5% UMKM atau 22% PKP. Oke. Yang benar adalah dia daftar PKP, kemudian dia pakai 22% di tahun berikutnya kan? Itu yang benar, Pak. Tetapi kalau dia sudah terlanjur laporan UMKM, ya sudah, mau gimana lagi? Tetap lapor UMKM saja, tetapi dia tahu konsekuensinya ya. Kalau suatu hari ketahuan dan diperiksa, maka dia akan kena PKP jabatan. Gitu, Pak. Silakan CV ini bikin keputusan. Mau kasih tahu AR, saya mau jujur, dilaporkan mundur ke 2020. Nah, atau dia tetap lapor UMKM dengan tahu resikonya ya. Nanti kalau kena periksa dan ketahuan, maka akan berubah jadi PKP jabatan. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Aja Listrik. Ibu Liana Nathan. Sehat selalu kawan. Makasih Bu. Rumah orang tua mau diberikan ke anak kandung. Lebih baik dihibahkan sekarang waktu orang tua masih hidup atau lebih baik sebagai warisan? Terima kasih. Bebas saja sih Bu, nggak ada masalah. Yang penting ini rumah sudah dilapor di orang tua belum? Di SPT orang tua. Kalau rumah ini sudah dilapor di SPT orang tua, maka bebas. Mau dihibahkan boleh, mau diwariskan boleh. Tetapi kalau ini rumah belum dilapor di SPT orang tua, ya nunggu warisan aja lah, boleh. Karena kalau warisan tidak dilihat lagi ini barang sudah dilapor atau belum di orang tuanya. Tetapi kan belum tentu nih kalau sebelum dia meninggal, kan belum tentu nggak diperiksa. Siapa tahu sebelum dia meninggal sudah kena periksa pajak, ketahuan kan. Jadi alangkah baiknya kalau memang belum dilapor, sekarang dilapor dulu lah di SPT orang tuanya. Baru nanti dihibahkan. Gitu sih Bu. Semoga terbantu Bu Lena. Bapak Ferdinand, konsultasi dengan lembaga bantuan pajak itu offline atau online ya? Oh, jawabannya online, Pak. Online ya. Semua konsultasi kita ini adalah online. Kalau bisa sih nggak usah offline lah. Offline repot, Pak. Gitu. Kalau bisa semuanya online ya. Kita semuanya online. Kalau offline bisa juga sih, tapi kalau saya sih tarifnya mahal gitu. Nah, kalau bisa online. Kadang online lebih enak. Online tuh jauh lebih enak, Pak. Gitu. Semoga terbantu, Pak Ferdinand. Bapak Wena Liang, tanya ke Awan, saya sewain rumah bayar pajaknya sendiri, tanya KPP, lapornya kata di SPT tahunan, benar nggak sih kok? Oke, sepemahaman saya sih Pak ya, sewa rumah itu setelah dibayar perlu dilapor bulan berikutnya. Sepengetahuannya seperti itu. Dilapor pakai ISPT, pakai e-Bupot unifikasi. Setahu saya seperti itu sih Pak. Dan selama ini klien-klien saya juga begitu cara prakteknya. Gitu sih Pak. Tapi kalau AR-nya bilang nggak usah lapor bulanan, langsung lapor tahunan, ya yang penting Bapak punya WA-nya ya. Punya chatting WA-nya ya udahlah, pakai aja itu Pak. Sebagai bukti gitu. Semoga terbantu Pak Wonaliang. Bapak Heri, Pak Awan, kalau orang Indo yang tinggal di luar negeri, ya di SPLN ya, apakah bisa dikenakan pajak di Indonesia lagi kalau tidak ada penghasilan dari Indonesia? Oke, jawaban yang benar adalah orang ini sudah tidak kena pajak di Indonesia. Oke, tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja, SPLN ini harus diajukan, Pak. Jadi kalau zaman dulu kan orang otomatis kalau lebih dari 183 hari di luar negeri, maka dia otomatis SPLN. Nah, sekarang ini dia mesti mengajukan dulu. Dia mesti disetujui dulu oleh negara supaya dia qualified SPLN. Gitu, Pak. Nah, Bapak coba cek ke Google, ada PMK berapa gitu deh. PMK mengenai SPLN. Ada surat yang mesti diajukan ke negara supaya dia diakui sebagai SPLN. Gitu, Pak. Tapi apakah secara de facto kan dia sudah di luar negeri, maka dia sudah qualified, penghasilannya itu semua tidak lagi kena pajak di Indonesia. Gitu, Pak. Cuman ingat ya, PMK ini ada dan Bapak perlu mengajukan SPLN. Semua terbantu, Pak Heri. Bapak Mani Surya Only. Baik Om, terima kasih. Sama-sama Om, terima kasih. Bapak Heri, orang Indo yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari mempunyai penghasilan lain-lain luar negeri yang tidak dipotong pajak di luar negeri. Apakah wajib dibayarkan pajak di Indonesia? Statusnya SPLN. Tetap tidak perlu, Pak. Walaupun di luar sana tidak dipotong pajak ya, tetap saja dia tidak perlu dipotong pajak di Indonesia. Sepemahaman saya begitu ya. Kenapa begitu? Karena kan dia tidak menggunakan tanah Indonesia, dia tidak menggunakan udara Indonesia, dia tidak menggunakan jalan raya di Indonesia, dia tidak menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh negara di Indonesia. Gitu, Pak. Jadi, intinya dia sudah SPLN dan dia tidak lagi bayar pajak di Indonesia. Walaupun di luar negeri dia tidak dipotong pajak. Sepemahaman saya begitu sih, Pak. Semoga terbantu, Pak Heri. Bapak Ted 79 Leong.
Malam kok Awan, malam kok. Kalau saya punya rumah disewakan ke orang, penghasilan sewa rumah saya bayar pajak berapa persen ya kok? Oke, jawabannya adalah 10% Pak, 10% ya pajak sewa. Contoh nilainya sewanya 10 juta, maka bayar pajak 1 juta. Kalau sewanya 100 juta, maka bayar pajak 10 juta. Gitu Pak. Ya, tinggal bayar ke kantor pajak dan Bapak laporkan bulan berikutnya sebelum tanggal 20 Bapak laporkan di e-Bupot Unifikasi di DJP online. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Ted Leong. Bapak Billy Chen, di suatu CV, porsi saham 3 persero masing-masing 33%. Apabila kas CV ada 1,5 M, persero A ambil prefer 500, sementara persero B dan C tidak ikut tarik. Secara saham porsi, apa dampaknya? Saham A terdilusi? Betul Pak, betul ya. Jadi saham A akan terdilusi kalau dia ambil tapi yang lain nggak ngambil. Kalau dia ngambil tapi yang lain nggak ngambil, itu bukan prefer namanya, itu namanya pengurangan modal Pak. Gitu ya. Jadi kalau si A doang yang ngambil, itu namanya pengurangan modal, bukan prefer ya. Kalau prefer harus dibagi sama rata sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Billy Chen. Bapak Budi Amal, Pak Awan, kalau UMKM di bawah 500 juta, tapi Januari sampai April sempat bayar 0,5%. Gimana cara lapor SPT? Apakah perlu yang bayar diungkapkan di SPT 2022? Terima kasih. Oke, jadi gini Pak. Yang Januari, Februari, Maret, April, yang masih di bawah 500 juta ini, yang sudah terlanjur bayar, itu Bapak pindah bukukan, ya, PBK ya, pindah bukukan. Yang Januari pindahkan ke Desember, yang Februari pindahkan November, yang Maret pindahkan ke Oktober, yang April pindahkan ke September. Gitu Pak ya. Pindah buku. Bapak datang ke KPP, bilang saya mau pindah buku, saya salah bayar pajak. Oke, Bapak bawa BPN aslinya, Bapak pindah bukukan ya, Januari, Februari, Maret, April. Pokoknya di bulan yang masih di bawah Gopek Tiao, masih di bawah 500 juta, Bapak pindahkan ke bulan terakhir, Desember, November, Oktober, gitu Pak. Yang terakhir ya, gitu. Semoga terbantu Pak Budi Amal. Bapak Guwandi, malam kawan. Rumah atas nama orang lain tapi milik saya dan diikuti ke PPS. Oke, bagaimana cara ganti namanya? Oh, gampang Pak, langsung ganti nama aja. Jadi PPS ini tidak ada istilah nomine ya. Kalau dulu kan di SDTA zaman dulu ada istilah nomine. Sekarang tidak ada istilah nomine. Jadi langsung saja rumah itu diganti nama ke Bapak. Tetapi setahu saya si notaris tetap minta bayar 5% dan 2,5%. Jadi tidak bisa bebas 2,5%-nya. Tetap mesti bayar pajak pembeli, pajak penjual, tetap mesti dibayar. Sesuai dengan harga NJOP saja. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Gowandi. Lanjut. Oke, sudah tidak ada pertanyaan. Oh, masih ada. Oke. Bapak Chin Lung. Terkait SPLN antara 2016 sampai dengan 2020, dalam rangka kuliah sambil kerja dan sekarang di 2022, dia sudah di Indonesia dan memiliki tabungan di luar negeri 1 miliar. Bagaimana melaporkannya? Oke, nanti di SPT 2022 nanti nih yang akan dia laporkan di tahun depan di awal tahun, langsung Pak, langsung saja laporkan dia punya uang 1 miliar di rekening luar negeri. Nah, selain dia lapor harta, dia juga harus laporkan ini sebagai penghasilan di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang bukan objek pajak. Oke, di bagian penghasilan bukan objek pajak, dia laporkan sebagai penghasilan bukan objek pajak lainnya. Gitu, Bu. Ya, di harta dia laporkan juga penghasilan yang bukan objek pajak lainnya. Yang penting dia bisa buktikan bahwa itu memang penghasilan ada di luar negeri. Gitu, waktu dia hasilkannya. Gitu, Bu. Mau 1 miliar, mau 2 miliar juga nggak ada masalah. Gitu. Oke. Lanjut, Bapak Gowandi. Oh, tidak ada bebas 2,5 dan 5%. Bisa mengajukan SKB kah kok Awan? Tadi Pak Gowandi mengenai apa ya? Yang rumah atas nama orang lain ya. Betul Pak, jadi tidak bisa SKB ya. Kalau dia ikut PPS, rumah itu masih atas nama orang lain, sekarang dia laporkan, dia mau balik nama, maka dia kena bayar 2,5 dan 5% dibayar semua. Tidak bisa SKB. Kalau zaman dulu, zaman TA, itu bisa SKB. Karena TA itu memberikan fasilitas itu, namanya nomine. Sekarang tidak ada lagi nomine di PPS sekarang. Pokoknya kalau dia lapor PPS, barangnya masih atas nama orang lain, sekarang dia mau balik nama, maka dia bayar 2,5 dan 5% itu. Bayar saja Pak. Semoga terbantu Pak Gowandi. Bapak Wantis, Pak Awan, kalau diikut PPS uang 1M, terus ini mau beli rumah 1M boleh nggak? Boleh Pak, silakan saja. Ikut PPS 1M, beli rumah 1M, ya silakan Pak. Itu uangnya uang Bapak, nggak usah khawatir, silakan saja. Semoga terbantu Pak Wantis.
Pak Acuang 29. Pisah omset UMKM menjadi 2 WPOP dan nota penjualan 1. Nggak masalah ya kok, rekening dipisah. Jangan Pak, nota harus dipisah juga ya. Nota si A ya nota A, nota B ya nota B. Itu jangan digabung. Itu Pak ya. Karena kan 2 MPWP adalah 2 bisnis yang terpisah. Kita mesti ingat ya, ini 2 bisnis yang terpisah, betul-betul dipisah gitu, jangan digabung lagi. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Acuang. Ibu Diana Darmawan, bagaimana pelaporan SPT untuk SPLN yang bekerja di luar negeri? Lapor bagian harta dan penghasilannya gimana? Oke, bagian harta tinggal dilaporkan seperti biasa. Punya tabungan, deposito, atau mobil, motor, laporkan seperti biasa ya. Semua harta dia di dalam maupun di luar negeri. Laporkan semua, Ibu. Yang kedua, di bagian penghasilan, ya, masukkanlah di lampiran 3. Ya, pakai 1770 yang polos ya, jangan yang S atau SS. Pakai 1770 polos di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang bukan objek pajak. Oke, laporkanlah itu sebagai penghasilan yang bukan objek pajak lainnya. Di situ, Bu. Semua harta dari luar negeri, semua penghasilan dari luar negeri, laporkanlah di situ. Sebagai penghasilan yang bukan objek pajak lainnya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Diana, semoga terbantu ya. Oke, teman-teman, sudah jam 9 dan sudah tidak tanya lagi. Terima kasih semuanya ya. Saya akan hadir lagi di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Dan sekali lagi saya mau promosi lagi nih teman-teman. Untuk bulan Oktober ini kita akan buka kelas baru untuk program KPP ya, program konsultan pajak pinter namanya. Oke. Ini adalah pertama dan satu-satunya teman-teman di Indonesia ya, yaitu saya mengajar cara untuk menjadi miliarder konsultan pajak akunting dengan metode PKPP. Pelatihan intensif selama 3 bulan ya, 3 bulan saja. Ya, silakan teman-teman masuk ke website www.programkpp.com ya, khusus bagi Anda nih ya, orang konsultan pajak yang baru, konsultan pajak yang lama atau yang menengah, atau para mahasiswa atau karyawan atau siapapun yang ingin sukses berbisnis konsultan pajak ya. Silakan daftar. Satu kelas hanya diisi 10 orang, tidak lebih ya, hanya 10 orang karena ini kelas eksklusif. Semoga Anda bisa dapat kuotanya ya, dan sampai jumpa di kelas pertama Anda. By the way, ini kelas program terakhir teman-teman. Buat teman-teman yang tahu ya, PKPP ini kemarin sudah sukses di bulan Juni. Sekarang ini bulan Oktober adalah bulan yang kedua, kelas yang kedua dan terakhir ya. Dan terakhir kita latih selama 3 bulan dan tahun depan nggak akan ada lagi gitu. Segera daftarkan diri Anda kalau mau jadi konsultan pajak pinter ya. www.programkpp.com ya. www.programkpp.com. Itu. Semoga terbantu teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa semua. Mari.